Nah selanjutnya izin guru-guruku tersayang, ini ada jamaah yang mau curhat online, nggak apa-apa kan ya? Iya, iya. Nggak Bagus, apa-apa bagus, ya. bagus. Baik nih langsung aja nih, udah tersambung nih insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok aku yang jawab? Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum, Bu. Masya Semangat, semangat. Allah, semangat Bu. Bu ini udah ada guru-guru kita Bu, langsung aja silakan mau curhat apa, insya Allah akan dicarikan solusinya Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum para ustazah dan ustadz, saya Ibu Dewi. Saya mau curhat Ustadz. Di sini saya sudah melakukan rumah tangga saya lebih kurang 12 tahun. Tapi di pertengahan rumah tangga saya ada hal yang tidak mengenakan, yaitu suami saya bermain api di luar sana. Hingga ada benih-benih sesuatu lah istilahnya melahirkan di luar nikah. Dan di sini suami saya meminta untuk saya merestui hubungan mereka. Saya tidak menginginkan dan saya tidak meridhoi. Apa salah? Mohon untuk saya. Demikian aja Ustadz, tolong bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik Ibu. Kalau gitu langsung dijawab sama guru kita dari sisi perempuan dulu ya, Ustazah Syifa ya. Silakan Ustazah. Terima kasih, Masya Allah Ibu, mudah-mudahan Allah beri kesabaran kepada Ibu ya. Ya, salah satu toxic relationship atau pasangan yang mengganggu kita itu adalah seperti itu. Dia bermain api dengan orang lain yang tidak halal dengannya. Dalam hukum fikih Islam, suami yang menceraikan istri itu namanya talak. Nah, istri yang meminta cerai kepada suami itu namanya khulu. Dalam Islam tidak dibolehkan istri meminta cerai kepada suami, tapi jika ada alasan-alasan tertentu maka diperbolehkan. Sebagaimana dalam hukum konvensional Indonesia, tadi kan hukum fikih Islam ya, ini hukum konvensional di Indonesia, pasal 19 nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengatakan boleh istri meminta cerai kepada suami dengan alasan-alasan tertentu. Yang pertama, suami meninggalkan 2 tahun berturut-turut tanpa memberi nafkah. Selanjutnya ada salah satu penyakit pada pasangan kita yang membuat tidak bisa Sama lagi ya. memberi keturunan Memberi gitu, itu keturunan. diperbolehkan meminta cerai. Dan yang ketiga adalah suami berzina dengan orang lain atau melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan pertikaian dan gangguan untuk rumah tangganya. Nah di sini ibu suaminya berzina dengan orang lain, kemudian sudah zina, lahir anak yang hasil dari zina, kemudian minta nikah, izin sama istrinya, minta untuk dimadu. Nah bolehkah ibu meminta cerai? Secara hukum Islam dan hukum Indonesia diperbolehkan karena suaminya sudah berlaku zina. Daripada rumah tangganya dipertahankan atau tidak baik gitu ya ke depannya, jadi silahkan saja meminta cerai karena alasannya sudah kuat bahwa ada bukti-bukti suami telah melakukan perzinahan. Kalau sesuai seperti hukum itu. agama dan hukum Indonesia itu ada peraturannya. dan Silahkan. diperbolehkan untuk itu. Diperbolehkan kalau memang tidak mau dimadu gitu ya. Ya baik, jazakillah khair Ustazah. Sekarang aku mau minta dong penjelasan lagi dari Ustadz Maulana. Nah, buat yang pertama tadi sudah dibahas oleh Ustazah Syifa. Sebenarnya pilihan huluk ini, pengajuan untuk perceraian itu memang diperbolehkan. Tapi betul tadi sesuai syariat, sesuai aturan, bahkan langsung diterapkan hukum negara, bahkan hukum agama. Nah yang paling pertama, mohon maaf tanpa menggurui, saya hanya mengingatkan klarifikasi dulu penyebabnya, tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Cari tahu kenapa bisa seperti ini, jangan sampai suami dijebak. Sekali lagi, Ya. tidak semua, maaf bukan berarti karena saya laki-laki terus membela laki-laki. Nah, mohon maaf, kalau laki-laki dipuaskan matanya, dipuaskan perutnya, dipuaskan hatinya, dipuaskan di bawah perutnya, aman itu. Oh berarti kita harus introspeksi diri dulu juga. Maaf yang Mbak, kita ajak suami bicara empat mata, kenapa? Apa tidak bisa, kalau memang tidak suka pintunya nggak usah ganti rumahnya. Ganti Apa, pintunya saya mau aja. tanya, Mbak punya anak? Sudah. Udah berapa? 2. Oh 2. Jadi gimana? Karena efek perceraian itu jangan sampai nanti
terjadi penyesalan di akhirnya. Padahal tahu-tahu suaminya balik lagi sadar, kemudian dia tidak jadi nikah sama dia atau ditinggalkan. Nah, tiba-tiba dia datang, nanti kan ibaratnya seperti ini. Penggambaran karena kita harus berpikir ke depan, ya Mbak ya. Yang paling penting Mbak datangi walinya Mbak yang pernah menikahkan Mbak, ayah atau siapapun yang pernah menikahkan Mbak, ajak berdialog dua keluarga karena ini pernikahannya adalah pernikahan dua keluarga. Jangan menikah rame-rame, artinya dihadiri banyak orang, perceraiannya berdua doang. Oh berarti Nanti baiknya tidak ada nasihat. coba diselesaikan dulu, Selesaikan baik-baik dulu. kompromi dulu. Kalau tidak ada jalan, baru mungkin boleh ke langkah selanjutnya Iya, Ustaz karena Maulana. takutnya nanti ada timbul penyesalan setelahnya. Baik. Makasih banyak Ustaz Sepa. Ya, sama-sama Luar biasa. Ustaz. Gimana Tapi Ibu juga, untuk Masya penjelasannya Bu? Insya Allah sudah cukup. Insya Allah akan saya ambil hikmahnya dari ini. Insya Allah juga akan saya rembukan lagi. Terima kasih atas pencerahannya, terima kasih atas jawabannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih buat Ibu atas pertanyaan ini hingga akhirnya menjadi pelajaran juga buat banyak jamaah yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, senang banget ya Ustadz kalau akhirnya banyak jamaah yang mau curhat dan insya Allah kita bisa mencarikan solusinya ya dari guru-guru kita dan terjawab semua masalahnya. Baik, jamaah akan kita lanjutkan lagi. Ada yang mau aku tanyain sama Ustazah Syifa? Ustazah, boleh, iya. kita bicara mengenai kekerasan orang tua terhadap anak. Mungkin ada misalnya contoh anak yang mengalami itu terus-menerus dari orang tuanya. Sampai akhirnya si anak berpikir, gimana ya mau aku lawan tapi ini orang tua sendiri. Tapi kalau nggak dilawan, aku akan terus tersiksa seperti ini. Nah itu apa yang harus dilakukan Ustazah Syifa? Boleh nggak sih ngelawan sebenarnya? Boleh nggak sih kita ngelawan orang tua? Ini kayaknya kata-katanya Ya. agak memberatkan gitu ya. Memberatkan. Kok anak melawan orang tua? Tapi sebenarnya boleh kita melawan orang tua dengan cara yang santun. Wah cara santunya Cara seperti santun. apa pasti nih. Nanti setelah ini Mas Sony, Yes. kita akan bahas lagi insya Allah. Penasaran kan jamaah? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.